Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada penghujung minggu di bulan Januari, bulan pertama di tahun 2025. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan di minggu tanggal 26 Januari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 12 mulai dari ayat 12 hingga ayat 20. Marilah kita perhatikan, saya akan membacakannya bagi kita semua. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Sebab sama seperti tubuh satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebab tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak masuk tubuh," jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh," jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah salah satu teks dalam Alkitab yang paling jelas, yang paling lengkap, dan termasuk sempurna untuk menjelaskan apakah arti kesatuan itu. Itu satu. Tetapi juga untuk menjelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan tidak mungkin hidup sendiri. Manusia hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Itu sebabnya salah satu musuh terbesar dalam kemanusiaan adalah individualistik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memahami secara lebih baik apa, bagaimana, mengapa, siapakah gereja itu. Atau saya ulang, apa, siapa, mengapa, bagaimanakah gereja itu sebagai tubuh Kristus, sebagai persekutuan orang-orang percaya. Saya akan mulai dengan persamaan kita
dengan seluruh orang Kristen di dunia ini, dimanapun, apapun label kekristenan atau denominasinya. Kita telah dibaptis dalam satu nama, dan kita telah, tadi disebut, minum dari satu roh. Baptisanlah yang mempersatukan kita, orang Kristen di seluruh dunia. Dalam teks ini Rasul Paulus menggunakan analogi tubuh untuk menjelaskan kesatuan dan keragaman dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Sama seperti tubuh manusia yang memiliki banyak anggota dengan fungsi tempat yang berbeda, tetapi tetap dalam satu tubuh, demikianlah dengan jemaat, dengan kita, orang percaya. Walaupun kita berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari satu tubuh, yaitu gereja. Jadi kalau ada himbauan, kita adalah satu jemaat, kita adalah satu gereja, kita adalah orang percaya, maka ini mengingatkan kita semua akan baptisan kita. Saya masih ingat sekitar tahun 70-an, ini di Sumatera Utara. Awalnya mulai marak persekutuan doa atau ibadah-ibadah yang dilakukan oleh berbagai gereja di tempat-tempat tertentu. Maka salah satu nyanyian yang mereka populerkan adalah, "Ku tak tahu kau dari gereja mana, asalkan beralaskan Kristus. Engkau adalah saudara-saudaraku. Marilah kita bekerja sama." Satu dalam baptisan, satu di dalam Kristus. Kita akan perhatikan beberapa hal dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kesatuan dalam keragaman, kesatuan dalam kepelbagaian, unity in diversity. Ini juga tahun 80-an menjadi promosi dari seorang doktor teologi di Indonesia yang menulis disertasi tentang Pancasila di luar negeri, di Amerika, yaitu almarhum Pendeta Dr. Eka Dharmaputra. Dia mengatakan Pancasila itulah yang mempersatukan kita, bangsa Indonesia. Firman Tuhan hari ini mau mengatakan Kristuslah yang mempersatukan kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, orang-orang yang telah dibaptis di dalam nama itu, jadi terhisap, termasuk di dalam persekutuan itu. Itu sebabnya secara liturgi dalam ibadah formal di banyak gereja atau di hampir semua gereja, ibadah formal, ibadah minggu, pengakuan iman itu harus diucapkan, harus disaksikan. Percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Roh Kudus. Dan ini selalu kita ajarkan kepada anak-anak kita kelas katekisasi CD. Ketika suatu saat mengikuti ibadah di satu tempat, namanya ibadah minggu, namanya ibadah formal, tetapi dalam tata ibadah
atau liturginya tidak ada pengakuan iman. Tolong dipertimbangkan minggu berikut di mana tempatnya beribadah. Kesatuan dalam kepelbagaian. Yang kedua adalah pentingnya, berharganya, bernilainya setiap anggota. Setiap anggota tubuh memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya penting, berharga, dan saling terkait satu dengan yang lain. Sama seperti ini. Tangan terkait dengan seluruh anggota tubuh. Kaki juga, mata juga, telinga juga, dan lain sebagainya. Itu sebabnya dalam konteks kegerejaan, dalam konteks keumatan, setiap anggota adalah penting, berharga, bernilai karena bagian dari seluruh anggota, dari gereja yang satu, dari tubuh yang satu. Tidak boleh ada seorang pun anggota jemaat menganggap dirinya rendah dan orang lain lebih tinggi. Dia yang salah. Dan untuk orang-orang seperti itu, firman Tuhan hari ini sangat penting. Semua kita adalah penting dan berharga. Dalam konteks persekutuan ibadah kita, semua kita adalah peminta-minta mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Dan itu juga kita jelaskan kepada anak-anak yang sedang mengikuti kelas katekisasi sidi. Ketika Anda beribadah pada hari Minggu di satu tempat, namanya ibadah Minggu, ibadah formal. Tetapi dalam tata ibadah itu tidak ada pengampunan dosa. Untuk minggu berikut, pertimbangkanlah. Karena kita semua telah ditebus Kristus, kepada kita semua ditawarkan pengampunan dosa. Dalam ibadah liturgi kita di gereja HKBP setiap minggu, bahkan nyanyian mohon pengampunan dosa, bahkan mendengarkan janji Tuhan bagi kita semua yang telah menerima, mengalami, merasakan pengampunan dosa itu. Itulah pentingnya setiap anggota di dalam satu tubuh, kepada semua, kepada masing-masing, kepada pribadi atau individu ditawarkan pengampunan dosa itu. Memang kesatuan tidak berarti keseragaman, sebab tetap ada perbedaan. Tapi perbedaan itu adalah bagian dari rencana Allah untuk membangun gereja, untuk membangun persekutuan, untuk membangun keluarga juga. Allah telah menempatkan masing-masing anggota tubuh secara fisik. Demikian juga setiap orang di antara kita, Allah telah menempatkannya dalam gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang perlu kita renungkan dari firman Tuhan hari ini ada beberapa hal. Pertama, kesadaran akan kesatuan. Apakah saya, apakah kita semua telah melihat diri kita sebagai bagian dari tubuh Kristus yang lebih besar? Kalau belum, berarti ada masalah dalam diri kita. Masalah itu apa? Kita kesulitan, mengalami kesulitan menghargai perbedaan karunia dari sesama.
Kalau kita tidak mampu saling menghargai, saling menerima, saling menyambut, saling menyapa satu dengan yang lain, ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Kita kesulitan menghargai perbedaan karunia yang Tuhan berikan kepada teman kita. Mengatasinya adalah mari kita belajar tentang pentingnya setiap anggota dalam setiap persekutuan. Persekutuan apapun yang sedang kita masuki, yang di dalamnya kita menjadi anggota, maka mari kita ingat, setiap orang adalah penting dan berharga. Oleh karena itu, sebagai bagian dari tubuh Kristus, anggota dari persekutuan, kita harus menghormati, menghargai peran dan karunia Tuhan bagi orang lain, bagi sesama kita. Orang lain artinya orang yang di luar diri kita, tapi mereka juga siapapun adalah sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai anggota jemaat, kita diajak untuk saling menghargai tanpa memandang latar belakang dan fungsi yang dimiliki oleh orang lain dalam dunia pelayanan kita. Jadi kalau saya kasih satu contoh, betapa semua dalam satu pelayanan ini satu sama lain terkait. Kalau pengkhotbahnya tidak hadir, akan terganggu ibadah. Kalau liturgisnya tidak hadir, tidak mungkin kita beribadah. Kalau nyanyian juga tidak dibawakan dengan baik, bagaimana kita bisa bangkit emosi memuji Tuhan? Emosi dalam arti positif, bukan rasa marah, tapi perasaan yang dibangkitkan. Kalau ada kesulitan teknis di tim IT, juga ada gangguan. Itu berarti segala sesuatu dalam ibadah, dalam pelaksanaan ibadah selalu terkait satu dengan yang lain. Dan masing-masing dan semua memiliki peran yang penting, bernilai, dan sangat berharga. Yang kedua, penghargaan terhadap keragaman. Apakah kita, apakah saya menghargai peran orang lain, bahkan jika itu berbeda dengan peran saya atau sama dengan peran saya? Kita perlu belajar bagaimana kita dengan bakat yang sama di dalam satu persekutuan. Saya sudah 35 tahun menerima tahbisan kependetaan di berbagai jemaat yang saya jalani. Ada banyak tempat yang membuat saya harus berduka. Berduka karena apa? Di satu kelompok paduan suara ada 3 orang yang bisa mengajar kor dan masing-masing punya talenta, tapi tidak bisa bekerja sama. Selalu ada 1 orang menonjolkan diri, padahal mereka 3 di situ. Kenapa tidak diskusi? Kadang ada 2. Ini pun menjadi persoalan. Coba Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita koreksi. Bagaimana kita menghargai, menerima sesama kita yang potensinya sama dengan kita atau berbeda, tapi dalam satu persekutuan.
Bagaimana kita bisa berpartisipasi aktif dalam satu tubuh, dalam satu persekutuan, dengan apa yang boleh kita pakai, kita gunakan, kita sumbangkan. Tantangan dalam persekutuan adalah egoisme dan individualisme. Ini tadi sudah saya sampaikan. Tetapi cara mengatasinya biasanya adalah mendorong dalam kasih dan dalam pengampunan, dalam suatu relasi yang mempersatukan dan mengutuhkan. Kalau memiliki teori yang berbeda untuk hal yang sama, mari saling mendukung, saling menyemangati, saling menguatkan, saling mengutuhkan. Kata pertama tadi yang saya sampaikan, manusia adalah makhluk sosial. Tidak hidup untuk diri sendiri dan tidak mungkin hidup untuk diri sendiri, tapi justru untuk orang lain. Oleh karena itu dalam satu persekutuan, maka kita menunggu, mendorong, mengharapkan kontribusi, partisipasi, keikutsertaan semua anggota itu. Di HKBP Tebet ini mungkin 2 minggu ke depan akan dimulai Bonatown Week. Saya mau menghimbau, saya mau mengajak, saya mau mendorong semua teman-teman Parhlado Majelis Sintua Week, cari, temukan, bawa kembali, ajak semua anggota di week itu. Jangan ada yang tidak diikutkan dalam Bonatown Week. Jangan misalnya satu week ada 78 kepala keluarga, tapi hanya 30 yang diajak. Dan ini tanggung jawab semua anggota. Saya mau menghimbau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai jemaat Kristen di HKBP Tebet, di mana kita telah masuk dalam week kita masing-masing. Mari kita tingkatkan pemahaman kita tentang peran dan karunia yang kita miliki, yang dimiliki setiap orang. Bagaimana setiap anggota jemaat dibimbing untuk menemukan talenta, karunia, potensi yang ada di dalam diri masing-masing untuk dipakai, digunakan, melayani Tuhan melalui perhatian kepada sesama dan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka membangun kesatuan sangat penting. Dimulailah dari orang tua di tengah keluarga kita. Orang tua terhadap anak dan sesama anak juga. Jangan lagi diceritakan kelemahan, kekurangan anggota keluarga pada masa lalu. Dulu ketika masih sendiri-sendiri, ketika masih masing-masing menjadi anggota satu keluarga. Jadi saya misalnya tidak boleh menceritakan sesuatu yang tidak baik dari kakak saya kepada saya puluhan tahun yang lalu, waktu kami masih dalam satu keluarga. Saya belum menikah, saya belum punya anak. Waktu itu kami masih kecil. Saya tidak boleh katakan kepada anak-anak saya, itu dulu baumu itu
gini sama Bapak itu. Andaikan saya menemukan sekian banyak yang tidak pas dengan diri saya, antara saya dengan kakak saya, itu semua saya harus buang. Kalau saya temukan satu hal yang positif, itu saya ceritakan kepada anak saya. Oh, itu dulu baumu itu baik sekali. Selalu disisihkan makanan Bapak. Karena Bapak dulu sekolah sore, baumu itu sekolah pagi. Selalu disisihkan makanan Bapak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana kita memutus hal-hal yang tidak baik di antara satu persekutuan. Juga ini terjadi di dalam persekutuan orang Kristen. Kalau dia masuk ke sini saya keluarlah. Ada apa? Ada apa? Ini menjadi kritik bagi kita semua. Bahkan kritik yang tajam. Kalau Allah, kalau Tuhan memberikan keselamatan, kehidupan bagi orang lain, dan dia merasa terberkati dari anugerah Tuhan, lalu dia mau masuk ke dalam satu persekutuan gereja, Parsahu tahun, Parmargaon, Week, Kor A, Kor B, Kor C. Kenapa harus ada muncul pernyataan? Kalau dia masuk, saya keluar. Ada apa dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Bagaimana kita memahami Tuhan mengasihi semua dan juga mengasihi kita dan juga mengasihi orang lain? Bagaimana mungkin kita membenci dan tidak suka dengan orang-orang yang dikasihi Tuhan? Ini menjadi perenungan bagi kita semua. Membangun kesatuan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa gereja adalah satu tubuh. Gereja satu tubuh dalam Kristus. Dan tubuh ini terdiri dari dari berbagai anggota dengan karunia dan peran yang berbeda. Dan Allah memanggil kita semua untuk hidup dalam suatu harmoni, dalam suatu keselarasan, dalam suatu keseimbangan, dalam suatu keterhubungan antara satu dengan yang lain. Marilah kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menghargai, menghormati, menerima perbedaan. Dan kita bersama-sama melayani untuk kemuliaan Tuhan. Hiduplah sebagai anggota tubuh Kristus yang terhubung dengan siapa saja, teman dan saudara kita. Tema tahun yang lalu di gereja HKBP, tahun oikumene inklusif, yang terbuka, yang membuka diri kepada siapa saja, bukan saja kepada sesama orang Kristen, tapi pada seluruh umat manusia, seluruh ciptaan. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk membuka hubungan dengan sesama dalam satu anggota, dalam satu tubuh, dalam satu persekutuan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua, agar kami semakin memahami bagaimana Tuhan menempatkan kami
masing-masing anggota dalam satu tubuh. Itulah persekutuan gereja. Itulah tubuh Kristus. Dan kami semua telah dibaptis di dalam nama itu. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu menyadari bahwa semua ciptaan-Mu Engkau kasihi. Orang-orang yang berbeda dengan kami juga adalah yang Tuhan kasihi. Dan Tuhan mengambil kami, mengutus kami untuk menjalin persahabatan, relasi dengan siapa saja ciptaan Tuhan di dunia ini. Biarlah kami Tuhan mau mulai itu dari keluarga kami masing-masing. Dan semua orang yang terhubung dengan kami, baik dalam kelompok kecil, di tengah keluarga, di tempat kami bekerja, di tengah masyarakat, dan juga di tengah gereja-Mu. Berkati Tuhan relasi, hubungan, persekutuan yang kami bangun dengan siapa saja. Kiranya kami masing-masing dan kami semua juga menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap orang yang boleh kami jumpai setiap hari, dimanapun kami atau mereka berada. Tuhan, hari ini kami bawakan dalam doa ini orang-orang yang kami kasihi, saudara-saudara kami, anggota jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit dan sedang dirawat di rumah masing-masing, di rumah sakit atau tempat-tempat lainnya. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan memberikan semangat, ketabahan, kesabaran, pengharapan akan pemulihan dan kesembuhan, tetapi juga pemulihan dan kesembuhan itu. Kami berdoa untuk mereka yang kami kasihi. Inang Nyonya Simanjuntak Boru Sitompul, Bapak Antoni Simangunsong. Demikian juga dengan seorang anak sekolah minggu, Dudit Boru Simanjuntak, Inang Nyonya Resmin Tampu Bolon Boru Silaban, Bapak Santines Huta Barat, yang pagi ini kami dengar sedang dalam kondisi kritis di salah satu rumah sakit di Taman Mini. Tuhan yang memberikan apa yang Tuhan inginkan bagi mereka semua. Pemulihan, kesembuhan, tapi juga penguatan. Kami juga berdoa untuk Inang Sintua Rospita Panjaitan Bolu Tampu Bolon, Bapak Robin Sartua Kennedy Lumban Toruan, Inang Nyonya Luz Sianturi Boru Tampu Bolon, Bapak Harman Raja Gubuk, Inang Nyonya Marpaung Boru Simanjuntak, Bapak Silalahi, Bapak Insinyur RJ Manurung, Bapak Tampu Bolon, Nyonya Simarmata Boru Butar-Butar, Bapak Raymond Manulang, Bapak B. Tambunan, Bapak Luhut Pasaribu, Nyonya Catherine Margono Pasaribu, Inang Nyonya Norman Gultom Boru Panggabean, dan seorang Naposo Boru Pasaribu.
kami juga mengingat keluarga kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami bawakan juga mereka dalam doa ini, saat kami mengingat mereka dan membayangkan wajah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka, memberikan pengharapan, penguatan, dan juga pemulihan atau kesembuhan. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, anggota jemaat-Mu yang dalam keadaan berduka. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Biarlah berkat-berkat-Mu melimpah bagi mereka semua pada masa yang akan datang. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak kami yang sedang dalam pendidikan, yang sedang mencari pekerjaan, dan juga bagi mereka yang diterima di tempat pendidikan yang baru, universitas, atau juga yang Tuhan izinkan diterima dalam pekerjaan yang mereka lamar. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk itu semua. Berkatilah mereka, berkati anak-anak kami. Dan jika ada di antara mereka belum lulus dalam mencari pekerjaan atau belum diterima, biarlah Tuhan mereka tetap bersemangat untuk membuat lamaran di tempat yang lainnya. Kiranya Tuhan menunjukkan jalan bagi mereka, bagi anak-anak kami. Tuhan, kami berdoa untuk kami sebagai orang tua yang setiap hari memberikan nasihat, bimbingan, dan juga doa-doa bagi anak-anak kami yang kami panjatkan kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak kami, berkati keluarga kami. Hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa bersama-sama dengan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini, dengan apa yang mereka pergumulkan, dengan apa yang mereka harapkan. Kami memohon Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk 1 minggu ke depan, ada banyak kegiatan dan aktivitas. Sebagian keluarga atau individu menjalani masa-masa liburan bersama keluarga. Sebagian melanjutkan tugas pekerjaan sehari-hari, baik di rumah, di kantor, atau tempat lainnya. Tuhan, lindungi dan sertailah kami semua. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 424.